Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, alhamdulillah ya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk belajar kimia bersama. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mona, apakah hadir? Hadir, Ibu. Rini, apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, kita doakan untuk teman kita yang tidak dapat hadir hari ini, semoga diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pelajaran kimia seperti biasanya. Anak-anak, apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Sudah, Ibu. Oke anak-anak, sebaiknya kita sebelum belajar sarapan terlebih dahulu ya. Anak-anak, tadi makannya pakai sayur atau lauk apa nih? Adakah yang beli atau memasak? Oke, ibunya apakah dia memasak? Jika memasak apakah tadi? Nasi goreng, Ibu. Masak lontong, Ibu. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa kompor yang digunakan ibu kita untuk memasak bisa mengeluarkan api? Karena ada gas LPG, Ibu. Nah, betul sekali anak-anak. Kira-kira ada yang tahu tidak apa saja bahan baku dari gas LPG tersebut dan mengapa dia bisa membuat kompor menghasilkan api? Karena ada isi gas minyak buminya, Ibu. Nah, betul sekali. Jadi bahan baku dari gas LPG itu sendiri adalah minyak bumi yang telah mengalami proses pemurnian. Oke, baru tahu ya. Ternyata di sekitar kita ada banyak sekali minyak bumi. Baik, disimak ya anak-anak. Ibu akan menampilkan sebuah video berikut ini. Kids, apa kamu tahu apa saja jenis-jenis bahan bakar? Jenis bahan bakar bisa dibagi berdasarkan bentuk atau wujudnya, yaitu bahan bakar padat, cair, dan juga gas. Melansir Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahan bakar adalah setiap materi yang bisa diubah menjadi energi. Bahan bakar punya banyak peranan penting dalam kehidupan sehari-hari loh, mulai digunakan untuk memasak, menyalakan penerangan, sampai untuk menghidupkan kendaraan. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang jenis-jenis bahan bakar dan apa saja kegunaannya. Bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah semua bahan berbentuk padat yang bisa jadi memberikan sumber energi panas. Biasanya bahan bakar padat bisa memberi energi melalui proses pembakaran. Contoh dari bahan bakar padat adalah kayu, batu bara, arang, gambut, biji-bijian. Selama ini bahan bakar padat sering digunakan untuk menghasilkan api. Misalnya saja kayu digunakan untuk membuat api unggun dan arang digunakan untuk membakar sate. Bahan bakar cair. Bahan bakar cair punya sifat yang gak terlalu padat dan bisa bergerak dengan lebih bebas dibandingkan bahan bakar padat. Bahan bakar cair yang sering digunakan adalah bahan bakar minyak atau BBM. BBM sendiri punya banyak jenis, yaitu aviation gasoline atau avgas, aviation turbine atau aftur, bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, bahan bakar, biodiesel, dan Pertamina Dex. Dari bahan bakar di atas yang paling sering digunakan masyarakat adalah bensin dan minyak tanah. Bensin digunakan untuk bahan bakar kendaraan seperti mobil dan sepeda motor, sedangkan minyak tanah digunakan untuk memasak. Bahan bakar gas. Bahan bakar yang berbentuk gas ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu gas bumi, gas tanur kokas, gas produser, dan gas air atau gas biru. Bahan bakar gas yang paling sering digunakan masyarakat adalah jenis gas bumi. Gas bumi disebut juga dengan gas alam.
Salah satu produk dari gas bumi adalah liquefied petroleum gas atau LPG. Nah, kamu pasti sudah nggak asing dengan LPG kan? Yap, LPG sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyalakan kompor. Sedangkan jenis gas alam lain biasanya digunakan untuk kepentingan industri. Nah, kids, itu dia jenis-jenis bahan bakar berdasarkan wujudnya. Oke, dari video tadi, ada yang tahu membahas tentang apa? Macam-macam bahan bakar, Ibu. Jadi, bahan bakar itu ada banyak macamnya. Terutama ada bensin, gas, LPG, aftur atau bahan bakar pesawat, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, kenapa mobil, motor, kereta, dan alat transport lainnya bisa bergerak? Karena ada roda dan ada bahan bakarnya, Ibu. Betul sekali, Rizka. Jadi, karena ada bahan bakar. Salah satunya bensin. Jadi, bahan bakar itu ada banyak macamnya ya. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Ibu. Jadi bahan bakar itu ada bensin, solar, minyak, tanah, gas LPG, biodiesel, aftur, dan afgas Ibu. Baik Rini, silahkan. Ya, betul sekali Rini. Nah, itu tadi ya, macam-macam bahan bakar yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi dari video tadi? Saya Ibu ingin bertanya, bahan bakar seperti bensin itu didapat dari mana ya Ibu? Iya Rini, pertanyaan yang bagus. Jadi, bahan bakar seperti bensin, solar, tadi itu juga termasuk ke dalam minyak bumi. Tetapi, minyak bumi yang didapatkan dari dalam bumi tidak bisa kita gunakan secara langsung. Ia harus mengalami beberapa proses terlebih dahulu. Nah, bagaimana prosesnya akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas minyak bumi, bagaimana fraksi-fraksi minyak bumi, dan juga mutu bensin. Ibu akan memberitahu tujuan belajar kita pada hari ini. Disimak baik-baik ya anak-anak. Proses terbentuknya minyak bumi. Tahu nggak sih, setiap hari, jam, menit, dan detik, kita membutuhkan minyak bumi untuk bahan bakar motor ataupun mesin lainnya. Bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Nah, bagaimana proses terbentuknya minyak bumi? Minyak bumi berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan atau hewan yang mati terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan. Kemudian tertimbun pasir dan lumpur. Dari pasir dan lumpur tersebut, kemudian terbentuklah lapisan yang kaya akan zat organik dan akhirnya menjadi batu endapan. Ribuan tahun kemudian, karena pengaruh panas dan tekanan bumi, fosil yang ada pada batuan ini menjadi minyak mentah dan gas alam. Begitulah proses terjadinya minyak bumi. Untuk terlihat sederhana, proses ini butuh waktu ribuan hingga jutaan tahun loh. Selain itu, minyak bumi juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Makanya, kita harus berhemat menggunakan bahan bakar ya. Ada yang tahu video tadi membahas tentang apa? Proses pembentukan minyak bumi, Ibu. Betul sekali, yaitu proses pembentukan minyak bumi. Nah, kemudian ada yang ingin menjelaskan sedikit terkait video tadi seperti apa? Saya Ibu. Jadi minyak bumi terbentuk dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun lamanya Ibu. Ya, betul sekali. Jadi, minyak bumi atau disebut juga dengan bahan bakar fosil terbentuk dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun lamanya, sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu pengertian secara garis besar ya. Jadi, Ibu akan menjelaskan lagi lebih sedikit bahwa minyak bumi itu berasal dari bahasa Latin atau petroleum atau yang artinya batu, sedangkan oleum yang artinya minyak. Jadi,
Minyak bumi adalah zat cair licin yang mudah terbakar dan sebagian besar terdiri atas hidrokarbon. Anak-anak, masih ingatkah materi senyawa hidrokarbon pada minggu lalu? Masih Ibu, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen Ibu. Ya, betul sekali Rini. Nah, kemudian adakah yang tahu hidrokarbon jenis apa yang terdapat di dalam minyak bumi berdasarkan gambar tersebut? Saya izin mencoba Ibu. Jadi senyawa hidrokarbon itu dapat berupa hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik Ibu. Hidrokarbon alifatik yang mengandung ikatan tunggal disebut alkana dan yang mengandung ikatan rangkap disebut alkena dan alkona. Ya, betul sekali. Ibu coba lengkapi sedikit ya. Jadi, senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam minyak bumi yaitu alifatik, alisiklik atau alkana yang berantai tertutup, aromatik, dan senyawa lainnya seperti belerang, nitrogen, oksigen, dan senyawa non-logam lainnya. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja komponen dari minyak bumi itu sendiri. Oh ya, minggu lalu Ibu telah memberi kalian tugas untuk mengumpulkan data terkait fraksi minyak bumi. Hayo, udah pada dicari atau belum nih tugasnya? Sudah Ibu. Oke, bagus sekali. Baik, jadi anak-anak, minyak bumi yang didapatkan dari dalam tanah belum bisa kita gunakan secara langsung. Ia harus mengalami proses yang cukup panjang untuk bisa kita manfaatkan. Dan untuk pengolahannya sendiri pun yaitu melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu primary processing yang dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua yaitu dengan dilakukannya berbagai cara atau pengerengkahan. Oke, Ibu yang bertanya, adakah yang tahu pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi pada distilasi bertingkat itu berdasarkan apa? Oke, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi pada distilasi bertingkat ini berdasarkan apa? Saya Ibu, berdasarkan titik didihnya Ibu. Ya, benar sekali. Jadi, fraksi-fraksi minyak bumi itu dipisahkan berdasarkan titik didihnya ya anak-anak. Jadi, setelah ini Ibu akan menampilkan bagan-bagan proses distilasi dan fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, dari data yang sudah kalian kumpulkan tadi, adakah yang ingin menerangkan bagaimana proses distilasi minyak bumi ini? Adapun gambar distilasi bertingkat sebagai berikut. Jadi, minyak mentah ini mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon, yaitu dengan jumlah atom C1 sampai C50, sebagaimana yang terlihat pada gambar tersebut. Titik didih hidrokarbon akan meningkat seiring bertambahnya jumlah atom C dalam molekulnya. Oleh karena itu, pengolahan minyak bumi dilakukan secara distilasi bertingkat. Baik, setelah minyak bumi melewati pengolahan tahap pertama, ia akan mengalami pengolahan tahap kedua. Apakah ada yang tahu dan bisa menyebutkan apa pengolahan tahap kedua? Cracking informasi, blending, dan treating. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video lagi terkait pengolahan minyak bumi tahap kedua. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Tahap kedua adalah tahap cracking atau perengkahan, yaitu proses pemutusan ikatan CC molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Ada 2 cara yang umum, yaitu yang pertama adalah thermal cracking, yaitu dengan menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Dan yang kedua adalah catalytic cracking, yaitu menggunakan bubuk katalis platina atau molybdenum oksida yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang rendah. Kemudian selanjutnya ada tahap yang ketiga adalah reforming, yaitu mengubah bentuk molekul bensin yang lurus menjadi bercabang dengan tahap pemanasan. Sebagai N-butana menjadi 2-metilpropana seperti gambar ini nih teman kece. Lanjut ke tahap yang keempat yaitu tahap treating, yaitu pemurnian minyak bumi dengan menghilangkan pengotornya, antara lain seperti bau, lumpur, warna, parafin, aspal, dan juga belerang.
Tahap kelima atau tahap yang terakhir adalah blending, yaitu pencampuran minyak bumi dengan suatu zat apa yang diinginkan. Sebagai contoh adalah penambahan TEL pada bensin untuk meningkatkan nilai oktannya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa proses Oke, tadi kita sudah membahas ya terkait fraksi-fraksi minyak bumi, dan ternyata produk-produk hasil minyak bumi itu banyak sekali di sekitar kita. Nah, Ibu mau tanya, dari produk-produk yang dihasilkan dari minyak bumi tersebut, menurut kalian produk apa yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Benson IBU. Jadi, bensin yang dijual di SPBU itu ada 4 jenisnya, yaitu Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Nah, untuk setiap jenis bensin ditentukan berdasarkan perbedaan mutu bensinnya. Jika semakin tinggi mutu bensinnya, maka semakin mahal harga bensinnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah mutu dari suatu bensin, maka semakin murah harganya. Untuk mengukur suatu bensin itu bagaimana ya? Jadi, mutu bensin itu dinyatakan dengan angka oktan. Minggu lalu kita belajar alkana. Bensin yang rantai karbonnya lurus, mutunya kurang baik, karena proses pembakarannya berlangsung lebih cepat sebelum mesin siap. Akibatnya, bensin lebih cepat habis dan mesin cepat panas, dan dapat menimbulkan ketukan atau knacking pada mesin. Akibatnya lebih lanjut mesin cepat rusak. Baik, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.